Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina, bahkan membunuh bayi hasil zina? Bahkan dosa ini pun lebih besar dan 1000 kali dari dosa zina. Berhati-hatilah karena perbuatan ini seringkali dan banyak yang melakukannya. Kira-kira dosa apakah itu? Namun sebelum lanjut, sudikah kiranya untuk klik tombol like-nya terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan untuk channel kecil kami sehingga menjadi besar manfaatnya untuk orang banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dikisahkan pada suatu senja yang lengang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya, kulit yang bersih, badan yang ramping dan wajah yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah mengoyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucap salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa kecil saya." "Apa dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. "Saya telah berzina," ucap wanita itu. Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Dari perzinahan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung mencekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu sambil menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang, ia menghardik perempuan itu. "Pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajah karena jijik. Perempuan berwajah ayu itu pun dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah. Kemudian ia segera bangkit dan melangkah surut. Ia menangis dan keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisannya amatlah memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah bila seorang nabi saja sudah menolaknya. Bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam, malaikat Jibril pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapakah engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Malaikat Jibril pun menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesali, dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan sama saja dengan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar. Dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.
Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Malaikat mengumumkan ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah. Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu diantaranya adalah jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Artinya, 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat, maka bersiaplah akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Jika meninggalkan 1 kali salat zuhur, ganjarannya adalah dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Meninggalkan 1 kali salat asar sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Jika 1 kali meninggalkan salat maghrib, ganjarannya dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. Dan jika meninggalkan 1 kali salat isya, maka ia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di bumi ini dan akan didesak mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Jangan tinggalkan walaupun sekalipun, meski dalam keadaan apapun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.